Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video kali ini, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami tentang sistem pendinginan mesin diesel. Di dalam kelompok 7 ini, kami beranggotakan 4 orang yang mana bertugas sebagai berikut. Saya, Zeri Tiawadman, NIM 1807-3078 selaku moderator. Dedi Saputra, NIM 1807-3034 sebagai pemateri pertama dan pemateri terakhir. M. Arik Shah, NIM 1807-3018 sebagai pemateri kedua. Al Yauma Fuadi, NIM 1807-3003 sebagai pemateri ketiga. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja materi kelompok 7 akan dijelaskan di video kali ini. Check it out. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Saputra sebagai pemateri pertama di sini akan menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari sistem pendinginan. Yang mana sistem pendinginan pada motor dibuat agar motor dapat bekerja pada temperatur yang normal setelah motor hidup dan menjaga agar motor dapat bekerja pada temperatur kerja. Sistem pendinginan motor menggunakan prinsip pemindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Panas diserap secara konduksi dari metal dikelilingi silinder, dari katup, dari kepala silinder menuju cairan pendingin. Permukaan logam dengan cairan pendingin terjadi perpindahan panas secara konveksi dan di dalam cairan pendingin terjadi sentuhan dan perpindahan panas, sehingga air menjadi panas dalam kantong-kantong air pendingin yang terletak di dalam blok silinder. Temperatur rata-rata dari komponen motor relatif tinggi jika dibandingkan dengan temperatur air mendidih. Piston bertemperatur sekitar 260 derajat Celcius, klep buang temperatur 490 derajat Celcius. Temperatur tersebut merupakan temperatur yang tinggi untuk membuang air menjadi mendidih. Overheating yaitu motor bekerja pada temperatur melebihi temperatur kerja dan sangat berbahaya terhadap komponen-komponen motor. Sebagai cairan pendingin digunakan yaitu untuk yang selanjutnya yaitu pendinginan silinder. Pada pendinginan silinder, bagian atas merupakan bagian yang terpanas dan sebagian panas gas pembakaran itu dipindahkan secara langsung ke fluida pendingin. Sedangkan untuk bagian bawah silinder, perpindahan panas pendinginnya fluida terjadi secara tidak langsung. Baik, langsung saja. Tujuan dari pendinginan adalah sebagai berikut, yaitu mencegah terbakarnya lapisan pelumas pada dinding silinder, mereduksi tegangan-tegangan termis pada bagian-bagian silinder, torak, cincin torak, dan katup-katup, menaikkan efisiensi termal, dan pendinginan itu memungkinkan sebagai pelumasan motor. Untuk materi selanjutnya yaitu perpindahan panas atau perpindahan kalor. Yang pertama yaitu perpindahan panas secara konduksi. Merupakan bagian yang terpenting dalam membawa panas melalui dinding logam dan lapisan tipis dari gas-gas sertair yang terhenti. Panas yang terhenti dan bersinggungan dengan dinding atau perpindahan panas melalui medium. Selanjutnya itu perpindahan panas secara konveksi. Bila cairan mempunyai suhu berbeda, kepadatan sebagian dari suhu tinggi menjadi lebih kecil daripada yang bersuhu rendah di sekitarnya, dan cairan bagian suhu yang tertinggi naik dan mengalir. Panas dipindahkan dengan gerakan ini disebut secara konveksi. Selanjutnya itu yang ketiga, perpindahan panas secara radiasi. Sebuah unsur meradiasikan energi panas sendiri dalam bentuk gelombang magnet listrik sesuai dengan suhu benda tersebut. Mempunyai sifat meresap, radiasi panas dan penyimpanannya sebagai energi panas. Perpindahan panas dihasilkan oleh radiasi panas dan penyerapan disebut perpindahan panas radiasi. Dari hasil pembakaran bahan bakar dalam silinder dapat mencapai temperatur kurang lebih 2500 derajat Celcius. Karena proses itu terjadi berulang-ulang, maka dinding silinder, kepala silinder, torak, katup, dan beberapa bagian lain akan menjadi panas. Sebagian dari minyak pelumas, terutama yang membasahi dinding silinder, akan menguap dan akhirnya terbakar bersama bahan bakar. Karena itu, sebagian tersebut perlu mendapatkan pendinginan yang cukup agar temperaturnya tetap berada dalam batas yang
dibolehkan. Proses pendinginan memerlukan fluida pendingin yang dialirkan ke bagian-bagian dalam mesin di luar silinder. Motor diesel yang besar memakai minyak pelumas untuk mendinginkan torak, yaitu dengan cara mengalirkan minyak pelumas melalui saluran di bawah kepala torak. Perpindahan kalor dari gas pembakaran ke fluida pendingin terjadi di dalam penukaran kondensor. Untuk sistem-sistem pendinginan akan dilanjutkan oleh teman saya. Kepada teman saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariksyah, NIM 18073018. Saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan materi yaitu macam-macam sistem pendinginan. Pada umumnya di kapal-kapal perikanan ada dua cara untuk mendinginkan mesin utama maupun motor bantunya, yaitu dengan menggunakan sistem pendingin secara langsung, terbuka, dan sistem pendinginan secara tidak langsung, tertutup. Yang pertama yaitu adalah sistem pendinginan langsung terbuka. Pada sistem pendinginan langsung adalah sistem pendinginan yang menggunakan satu media pendingin saja, yakni dengan media pendingin air laut. Pada proses pendinginan ini, dengan cara air laut ini diambil dari katup Kingston melalui filter dengan pompa air laut. Kemudian air laut disirkulasikan ke seluruh bagian-bagian mesin yang membutuhkan pendinginan melalui pendinginan minyak pelumas dan pendingin udara untuk mendinginkan kepala silinder, dinding silinder, dan katup pelepas gas. Kemudian air laut dibuang keluar kapal. Yang kedua adalah sistem pendinginan tidak langsung tertutup. Sistem pendinginan tidak langsung menggunakan dua model atau dua media pendingin. Yang digunakan adalah air tawar dan air laut. Air tawar dipergunakan untuk mendinginkan bagian-bagian motor, sedangkan air laut digunakan untuk mendinginkan air tawar. Setelah itu, air laut langsung dibuang keluar kapal dan air tawar bersirkulasi dalam siklus tertutup. Sistem pendingin ini mempunyai efisiensi yang lebih tinggi dan dapat mendinginkan bagian-bagian motor secara merata. Pada sistem pendinginan tidak langsung ini memiliki efisiensi yang lebih tinggi daripada sistem pendinginan langsung dan dapat mendinginkan secara merata. Kerugian sistem pendingin tidak langsung adalah terlalu banyak menggunakan ruangan untuk penempatan alat-alat utamanya, sehingga konstruksi menjadi rumit. Daya yang dipergunakan untuk mensirkulasi air pendingin lebih besar karena sistem ini menggunakan banyak pompa sirkulasi. Selanjutnya, 5. Macam-macam media pendingin. Pada sistem pendingin motor dapat dilakukan dengan beberapa media pendingin, yaitu dengan media pendingin air, udara, dan minyak. Yang pertama adalah media pendingin air. Pada media pendingin air ada terbagi dua, yaitu media pendingin air tawar dan media pendingin air laut. Yang pertama adalah media pendingin air tawar. Media pendingin dengan menggunakan air tawar ini digunakan pada sistem pendinginan tak langsung. Proses pendinginannya dilakukan dengan proses pendinginan air tawar. Terlebih dahulu yang terletak di tangki penampung air tawar dengan menggunakan air laut. Setelah temperatur air tawar dan pada tangki penampung menurun, selanjutnya air tawar disirkulasikan ke bagian-bagian mesin yang memerlukan pendinginan, terutama ke bagian yang bergerak.
yang memiliki risiko kerusakan besar. Yang kedua adalah media pendinginan air laut. Media pendingin dengan menggunakan air laut ini digunakan pada sistem pendinginan secara langsung atau terbuka. Proses pendinginannya dengan mensirkulasikan air laut secara langsung ke bagian-bagian mesin yang memerlukan pendinginan. Pada sistem pendinginan jenis ini memerlukan bahan pencegah pembentukan korosi, terutama pada bagian di dalam blok silinder yang sering disebut zinc anode. Yang kedua adalah media pendingin udara. Udara adalah media pendingin udara. Udara adalah bahan pendingin yang buruk karena dalam 1 kilogram udara hanya dapat menerima 1 kilojoule tiap derajat Celcius. Panas jenis udara lebih kurang 1 kilojoule per kilogram derajat Celcius. Oleh karena itu bahan pendingin ini hanya dapat dipergunakan jika 1. Udara tersedia dalam jumlah yang besar. Yang kedua adalah jumlah panas yang harus dikeluarkan adalah terbatas, seperti pada motor yang kecil. Selanjutnya adalah media pendingin minyak. Minyak lumas juga dapat dipakai sebagai pendingin. Akan tetapi, minyak tersebut hanya dapat mengambil 0,4 kakal pada setiap kilogram dan tiap derajat Celcius, sehingga kita harus menyediakan minyak yang cukup banyak agar dapat mengeluarkan panas yang besarnya sama dengan media pendingin air. Pada motor diesel menggunakan minyak lumas hanya untuk melumasi bagian yang bergesekan seperti gesekan pada torak, poros engkol, bantalan, dan lain-lain. Selanjutnya nomor 6, komponen sistem pendinginan. Yang pertama adalah komponen sistem pendingin langsung terbuka. Beberapa komponen yang sering dipakai dalam sistem pendinginan langsung diantaranya sebagai berikut. 1. Saringan. Saringan ini berfungsi untuk menyaring kotoran. Yang kedua adalah pompa air laut. Pompa air laut berfungsi untuk menghisap air laut dan menekan air ke dalam sistem. Selanjutnya disirkulasikan agar dapat melakukan pendinginan. Pada umumnya motor kapal menggunakan pompa air laut jenis sentrifugal yang digerakkan dengan perantara puli, sehingga poros pompa akan berputar dengan arah yang sama. Ada 2 jenis pompa yang dapat digunakan untuk mensirkulasikan air pendingin, yaitu jenis pompa torak atau plunyer dan pompa sentrifugal. 1. Pompa torak atau plunyer. Jenis pompa plunyer dan pompa torak pada umumnya dipakai memompa air. Plunyer dengan batangnya dihubungkan dengan tuas-tuas atau engkol digerakkan langsung oleh mesin penggerak. Yang kedua adalah pompa sentrifugal. Pompa ini bekerja berdasarkan prinsip gaya sentrifugal, yaitu bahwa benda yang bergerak secara melengkung akan mengalami gaya yang arahnya keluar dari titik pusat lintasan yang melengkung tadi. Yang ketiga adalah pendingin minyak pelumas atau oil cooler. Minyak pelumas adalah suatu media yang berfungsi untuk mendinginkan bagian-bagian mesin yang bergesekan dan bersirkulasi di dalam sistem pelumasan di dalam motor. Tempat pertukaran panas menggunakan jenis cangkang dan tabung, shell and tube.
Untuk pertukaran panas dengan air sebagai media pendingin, di mana di dalamnya terdapat pipa-pipa tembaga yang dialiri air laut sebagai media pendinginnya. Sedangkan di sekeliling pipa-pipa mengalir minyak pelemas yang didinginkan. Selanjutnya adalah pipa air pendingin. Saluran air pendingin biasanya menggunakan pipa terbuat dari baja dan bagian di dalamnya digalvanisasi. Pipa ini dilalui air pendingin, di mana alirannya dan kecepatan sesuai dengan luas penampung pipa untuk kebutuhan pendinginan. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Alioma Fuadi, NIM 18073003. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang sistem sirkulasi gravitasi. Sistem ini biasanya disebut sistem sirkulasi termosifon. Dibuat tanpa menggunakan pompa, ruang pendingin penuh dengan air sehingga air lebih tinggi dari mulut air yang di atas. Berdasarkan perbedaan massa jenis air, di mana massa jenis air yang panas lebih kecil daripada massa jenis air yang dingin. Maka pada sistem gravitasi ini, partikel air yang panas cenderung untuk naik, sedangkan partikel air yang dingin cenderung untuk tenggelam. Dengan demikian, akan terjadi sirkulasi air secara alami bila air di satu titik mengalami pemanasan dan titik lain mengalami pendinginan. Selama ini kurang efektif karena sirkulasi air berlangsung kurang cepat sehingga kecepatan aliran tidak sesuai dengan kecepatan putaran motor. Dan selanjutnya yang nomor 8, sistem sirkulasi tekan. Sistem ini menggunakan pompa yang berfungsi untuk mengalirkan air pendingin. Pompa ini akan menekan air melalui pelapis silinder dan berkeliling ke tempat penampung air, sehingga akan terjadi sirkulasi yang lebih cepat bila dibandingkan dengan sirkulasi termosifon. Dan proses pendinginan akan berjalan dengan cepat pula. Dan selanjutnya yang nomor 9, bagian-bagian yang didinginkan. Sistem pendingin pada motor bakar akan mengalami pemindahan panas melalui air pendingin. Ini sangat besar pengaruhnya terhadap panas yang berguna pada pembakaran pada silinder. Panas pada motor induk sebagian besar dihasilkan dari proses pembakaran di dalam silinder. Pembakaran akan berlangsung dalam ruang bakar sehingga apabila proses pembakaran berlangsung, maka bagian silinder akan menjadi panas sekali. Sedangkan untuk bagian bawah silinder, perpindahan panas ke media pendingin tidak secara langsung, melainkan melalui torak dan cincin torak. Berdasarkan uraian tersebut, maka bagian-bagian yang perlu didinginkan adalah 1. Silinder, 2. Kepala silinder, 3. Katup, 4. Bantalan-bantalan, 5. Tempat-tempat yang timbul panas karena gesekan adalah kepala silinder dan dinding silinder. Dan sekianlah materi dari saya. Lebih kurangnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu gangguan-gangguan pada sistem pendingin. Yang mana ada beberapa gangguan yang sering terjadi pada engine atau mesin. Untuk gangguan yang pertama yaitu kendornya pibel. Yang kedua, tersumbatnya pipa-pipa dan saluran-saluran pendingin pada mantel-mantel air oleh kerak-kerak. Yang ketiga itu terhambatnya aliran udara yang dihisap oleh fan pada permukaan radiator oleh debu atau kotoran-kotoran. Yang keempat itu berubahnya desain serta pemasangan fan pendingin. Yang kelima yaitu menurunnya kapasitas pendingin disebabkan performasi engine yang tidak bisa terimbangi oleh performasi pompa persirkulasi airnya. Mungkin hal ini untuk engine yang berkali-kali overhaul sementara pompanya tetap lama. Selanjutnya itu kekosongan air
pendingin di tangki air tawar di tangki cepat habis, dan air di tangki air tawar cepat kotor. Untuk materi selanjutnya yaitu pemeliharaan dan perawatan sistem pendinginan. Pemeliharaan sistem pendinginan dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur sesuai dengan buku petunjuk dari pabrik pembuatan mesin itu sendiri. Yang mana menurut Wiranto Asmunandar dan Koichi Tsuada 1983, pemeliharaan sistem pendingin dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu periksa air pendinginan apakah masih ada atau tidak. Yang kedua, supaya proses pendinginan dapat berlangsung dengan baik, bersihkan mesin dari kerak atau kotoran setiap 250 jam atau 2 kali dalam setahun dengan membuka keran pembuangan dan masukkan air yang bersih. Sistem pendinginan yang tidak terkontrol dengan baik dapat mengganggu kelancaran operasi engine atau mesin, menurunkan performa dan bisa membuat fatal pada mesin. Overheating juga bisa muncul karena kurangnya perhatian pada sistem pendinginan mesin. Di samping sebab-sebab lainnya yang mensimulasinya, memperhatikan pembacaan skala dari leper air pendingin pada dashboard atau panel kontrol merupakan tindakan preventif perawatan mesin bersama pemeliharaan air pendinginan yang bermutu baik. Menurut Maimun 2004, pemeliharaan pada sistem air pendingin bagian yang perlu dicek atau diperiksa yaitu yang pertama yaitu pompa air pendingin. Pemeliharaan yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan mekanisme seal. Pada bagian ini pemeliharaan yang dilakukan selama kurang lebih 2000 sampai 3000 jam atau tiap 2 bulan. Bongkar, periksa dan ukur bagian besar. Pada bagian ini pemeliharaan yang dilakukan selama kurang lebih 4000 sampai 5000 jam atau tiap tahun. Yang kedua itu katup termostatik atau pemeliharaan yang dilakukan yaitu bongkar dan periksa. Pada bagian ini pemeliharaan yang dilakukan selama kurang lebih 2000 jam atau setengah tahun. Yang ketiga yaitu zinc anti korosif atau perawatan yang dilakukan yaitu bongkar dan ukur bagian-bagian pendingin air laut. Pada bagian ini pemeliharaan yang dilakukan selama kurang lebih 3 bulan sekali. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tujuan dari pemeliharaan dan perawatan. Adapun tujuan dari pemeliharaan dan perawatan dan pemeliharaan menurut Maimun 2004 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperpanjang masa pemakaian barang, motor atau mesin. Yang kedua menjamin kesiapan peralatan kerja. Yang ketiga menjamin keselamatan kerja. Yang keempat menjamin kesiapan alat bila waktu-waktunya diperlukan. Yang kelima itu kemampuan produksi. Yang keenam menjaga kualitas. Yang ketujuh biaya diperendah untuk memperoleh keuntungan. Pendinginan dilakukan selain mendinginkan sebagian mesin juga sangat berpengaruh terhadap minyak pelumas. Oleh karena itu, pendinginan minyak pelumas sangat diperlukan untuk kerja mesin. Baik, sekian dari materi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Inilah materi dari kelompok 7. Yang mana masih banyak mengalami kekurangan dalam materi dan kesalahan dalam tutur kata. Sesi-sesi selanjutnya, presentasi akan dilanjuti di WEC atau WA Group di sel Sabtu jam 7.00 sampai jam 8.40. Saya mewakili semua anggota kelompok 7 memohon maaf apabila ada tutur kata yang salah yang kurang enak didengar di dalam video ini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.